33 kilometer itu saja jaraknya. Lebih dekat dari Jakarta ke Bekasi. Tapi di celah sempit itulah, di antara bebatuan Iran dan pantai Oman, sepertiga nyawa ekonomi dunia bergantung setiap harinya. 20 juta barel minyak, ratusan kapal tanker, dan triliunan dolar nilai perdagangan, semua melewati satu titik yang sama. Dan hari ini, titik itu sudah hampir mati. Ketika Iran berkata mustahil, dunia tidak punya jawabannya. Kita perlu mundur sebentar, karena untuk memahami mengapa selat sekecil itu bisa mengguncang seluruh planet, kita harus tahu bagaimana semua ini dimulai. 28 Februari 2026 dini hari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan militer besar-besaran ke Iran. Namanya Operasi Epic Fury. Washington menyebutnya sebagai misi untuk menghancurkan program nuklir Teheran. Tapi yang terjadi sesudahnya, tidak ada yang memprediksi skenario seperti ini. Dalam hitungan jam, Korps Garda Revolusi Islam Iran menutup Selat Hormuz total, penuh tanpa pengecualian. Jalur yang biasanya dilintasi 130 kapal sehari itu mendadak sepi seperti kota yang ditinggal penghuninya. Harga minyak langsung bergejolak, bursa saham global bergetar, dan dunia yang selama ini merasa aman baru menyadari betapa rapuhnya fondasi energi yang selama ini mereka pijak. Mari kita bicara angka, karena kadang angka lebih menakutkan dari kata-kata manapun. Menurut data International Energy Agency, Selat Hormuz bukan sekedar laut. Ia adalah urat nadi terbesar energi dunia. Setiap hari, 20 hingga 21 juta barel minyak mengalir melewatinya. Ditambah 20% pasokan gas alam cair dunia, sebagian besar dari Qatar. Artinya, ketika selat ini ditutup, dunia tidak kehilangan satu komoditas. Dunia kehilangan dua sekaligus dalam satu malam. Harga minyak Brent yang sebelumnya diprediksi stabil meledak menembus $100 per barel di awal Maret. Lalu terus naik dan puncaknya $126 per barel. Bahkan juru bicara Korps Garda Revolusi Islam Iran dengan dingin mengencam, jika konflik tidak berhenti, harga bisa menyentuh $200 per barel. $200, angka yang jika benar terjadi, akan menjadi bencana ekonomi yang belum pernah ditulis dalam buku sejarah manapun. Dan sementara diplomat berdebat di meja perundingan, di Selat Hormuz sendiri situasinya semakin mencekam. Dari 130 kapal yang biasa melintas setiap hari, kini hanya 3 kapal yang berani lewat dalam 24 jam. 2 bendera China dan 1 bendera Liberia. Sisanya berbalik dan menunggu. Tapi mari kita berhenti sejenak dari angka-angka itu. Karena di balik setiap statistik itu, ada orang sungguhan yang hidupnya mulai berubah. Di Jerman, ekonomi terbesar Eropa, proyeksi pertumbuhan 2026 dipangkas menjadi hanya 0,5%. Pabrik-pabrik mulai mempertimbangkan pengurangan jam produksi. Di Yunani, pemerintah menggelontorkan 500 juta euro hanya untuk membantu rumah tangga dan petani yang tidak sanggup lagi membayar tagihan energi. Di Asia, gambaran lebih suram lagi. Menurut Nomura, Cina, India, Jepang, dan Korea Selatan menyerap 80% dari seluruh minyak yang biasa melewati Selat Hormuz. China saja mengimpor hampir separuh kebutuhan minyak mentahnya dari jalur ini. Bayangkan saja, pabrik elektronik di Shenzhen, kilang baja di Incheon, dan pembangkit listrik di Mumbai, semuanya menatap layar monitor dengan cemas, menghitung berapa lama cadangan mereka bisa bertahan. Dan kita Indonesia, jangan pikir kita aman. Menurut kajian Universitas Jenderal Sudirman,
Indonesia bergantung pada impor minyak untuk 55 hingga 65% kebutuhan domestiknya. APBN 2026 kita saja disusun dengan asumsi harga minyak $70 per barel. Tapi harga sekarang sudah 2 kali lipat dari angka itu. Kita sedang menjalankan anggaran negara dengan kalkulasi yang sudah tidak berlaku lagi. Simulasi Celios, Center of Economic and Law Studies, menunjukkan sesuatu yang seharusnya membuat kita terbangun. Setiap kenaikan $1 per barel di atas asumsi APBN, negara harus merogoh kocek tambahan sekitar 10,3 triliun rupiah. Jika harga minyak bertahan di kisaran 100 hingga $120 sepanjang tahun ini, beban tambahannya bisa mencapai 515 triliun rupiah. Uang yang seharusnya bisa membangun ribuan sekolah, ribuan rumah sakit, dan jutaan lapangan kerja. Rupiah kita saat ini sudah tertekan di 17.000 per dolar. Harga di pasar mulai menyerap naik. Bukan karena ada perang di sini, tetapi karena ada perang di sana. Di selat yang bahkan sebagian dari kita tidak tahu di mana letaknya di peta. Lalu datanglah momen yang penuh ironi itu. 22 April 2026, Donald Trump dengan penuh percaya diri mengumumkan perpanjangan gencatan senjata tanpa batas waktu. Katanya atas permintaan Pakistan. Perdana Menteri Shehbaz Sharif menjadi mediator dadakan yang mengajukan permohonan itu. Dunia sempat menghela napas sebentar, karena kurang dari 24 jam kemudian, IRGC kembali menyerang. 3 kapal kargo di Selat Hormuz diserangnya, dan 2 langsung disita. MSC Francesca berbendera Panama dan Epaminondas berbendera Liberia digiring paksa masuk ke perairan Iran. Lalu apa kata Gedung Putih? Juru bicara Caroline Leavitt berkata santai, itu bukan pelanggaran gencatan senjata, karena kapal yang diserang bukan milik AS atau Israel. Sementara itu, Kepala Negosiator Iran Muhammad Bagher Ghalibaf berbicara dengan nada yang berbeda sekali di platform X-nya. Ia mengatakan pembukaan Selat Hormuz adalah sesuatu yang mustahil selama blokade Angkatan Laut AS masih bercokol di sana. Ia menyebut apa yang dilakukan AS sebagai penyanderaan ekonomi dunia. Presiden Iran Masoud Pezeshkian pun angkat bicara kepada BBC sehari setelahnya. Ia menyebut blokade ancaman dan pengkhianatan komitmen sebagai tembok yang menghalangi semua negosiasi yang tulus. Jadi inilah potret sesungguhnya dari krisis ini. Bukan suatu blokade, tapi 2 blokade yang saling berhadapan. AS memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran. Iran memblokade Selat Hormuz. Dan di antara 2 tembok itulah dunia tercekik. Memang ada jalur alternatif. Arab Saudi punya pipa Suez yang mampu mengalirkan 7 juta barel per hari melewati daratan. Dan Uni Emirat Arab punya bypass menuju Fujairah. Tapi menurut IA, semua jalur alternatif itu digabung pun hanya bisa menampung 15 hingga 20% dari volume normal. Selebihnya tidak ada jalan lain, benar-benar terhenti. Dunia tidak punya tombol darurat untuk ini. Tidak ada solusi instan. Yang ada hanya ruang perundingan yang terus gagal. Gencatan senjata yang roboh sebelum tintanya kering, dan sebuah selat sempit yang terus menjadi taruhan. Selat Hormuz 33 km hanya itu. Tapi di celah sempit itulah kita belajar kebenaran yang pahit, bahwa perang tidak hanya membunuh mereka yang mengangkat senjata. Ia juga membunuh ekonomi, membakar tabungan, dan
mencekik jutaan orang yang bahkan tidak tahu mengapa harga beras di pasar dekat rumah mereka tiba-tiba naik. Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang menang. Pertanyaannya adalah, sampai kapan kita bisa sanggup membayar harga diri dari perang orang lain? Tulis jawaban Anda di kolom komentar.